Tanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode ke-7. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Gwon bersama Do-hee terus mengikuti Do-kyung sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Namun Do-kyung terus berusaha untuk berhati-hati melihat sekelilingnya, justru merasa curiga bahwa dirinya diikuti oleh seseorang. Do-hee yang merasa Do-kyung sedang mendekat ke tempat ia dan Gwon bersembunyi, meminta Gwon untuk melakukan teleportasi. Namun sayang hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Gwon. Gwon pun berusaha untuk menutupi wajah mereka berdua agar tidak diketahui oleh Do-kyung. Saat kembali ke rumah, Gwon kembali memastikan kekuatannya. Namun tidak ada masalah apapun dengan kekuatannya. Sementara itu, Seok-hun justru mencari tahu mengenai teater Sunwol, perusahaan milik Gwon. Dan bahkan Seok-hun menemukan sebuah foto zaman dulu mengenai teater Sunwol. Tidak lama kemudian Bogyu datang membawakan barang-barang milik Gwon, namun justru bertemu dengan sekretaris Shin. Rupanya Bogyu membawa begitu banyak barang milik Gwon yang membuat Do-hee merasa kesal karena semua barang milik Gwon memenuhi rumahnya. 한. 네가 이사 온 게 아니라 아예 선월재단이 이사 온 거야? Do-hee pun mengusir Gwon. Bogyu pun meminta agar Gwon kembali pulang. Sedangkan barang-barang Gwon akan ia bawa kembali pulang ke rumah Gwon. Namun Gwon menolak dengan alasan ia harus menjaga harga dirinya. Tidak lama kemudian Do-hee menghubungi Gwon. Gwon justru mengatakan bahwa dia tidak akan pulang karena Do-hee telah mengusirnya. 봐봐, 다 들어가잖아. 아니 어떻게 차보다 접어 터진 집에 사냐고. 집이... Bogyu pun memberitahukan Gwon mengenai Gayong yang kabur. Padahal ia akan melakukan sebuah pertunjukan. Bogyu juga meminta agar Gwon membujuk Gayong untuk kembali. Namun Gwon justru mengatakan bahwa batalkan saja pertunjukan jika Gayong tidak kembali. Tiba-tiba saja Seok-hun menghubungi Do-hee. Seok-hun pun memperlihatkan foto tahun 1977. Dalam foto tersebut memperlihatkan Gwon. Namun Do-hee berusaha mengatakan bahwa dalam foto tersebut bukanlah Gwon, melainkan kakek Gwon yang sangat mirip dengan Gwon. 뭐 얘기하는 거야? 보여줄 게 있어. Saat keluar dari rumah Do-hee, Seok-hun melihat Gwon yang sedang berada di dalam mobilnya. Seok-hun pun mengajak Gwon untuk ke sebuah kafe. Namun Gwon yang awalnya menolak akhirnya mengiyakan ajakan Seok-hun karena penasaran dengan apa yang Seok-hun dan Do-hee bicarakan. Seok-hun mempertanyakan siapa sebenarnya Gwon dan apakah Gwon bukan manusia. Jika Gwon merupakan makhluk yang akan membahagiakan Do-hee, maka Seok-hun mengancam akan membuat hidup Gwon merasa tidak nyaman. Namun Gwon justru tidak takut dengan ancaman Seok-hun.
Sedangkan Gayong kembali teringat saat pertama kali ia bertemu dengan Guwon. 야, 10년 전 네가 1억에 팔아넘긴 너의 영혼 그거 받으러 왔다고. 뭐? 오지 않아. 그럼 누구예요? 대문. 너희들 Tiba-tiba saja Gayong diganggu oleh seorang pria. Untung saja Guwon datang membantu. Guwon pun akhirnya membawa kembali Gayong. Guwon menceritakan kepada Bogyu apa yang terjadi pada kekuatannya. Namun menurut Bogyu, hal itu berkemungkinan bahwa Guwon kembali menjadi manusia. Malam harinya tanpa sepengetahuan Guwon dan yang lainnya, pelaku yang selama ini mereka cari justru masuk ke dalam ruangan Guwon dan memasang alat penyadap di ruangan Guwon. Pelaku bahkan menemukan buku panduan demon milik Guwon. Secara diam-diam Guwon kembali ke rumah Duhi. Rupanya Duhi masih menunggu Guwon di ruang tamu. Guwon pun meminta agar ia diizinkan untuk memegang tangan Duhi untuk mengisi kembali tenaganya. Mereka berdua akhirnya tidur di kamar yang sama. Awalnya mereka berdua berencana untuk begadang, namun ternyata mereka tertidur sampai pagi hari. 자연바라 기미는 안 보여. 이동하느라 능력을 많이 써서 그런 걸 수도 있고. Pagi harinya Sekretaris Shin menghubungi Duhi. Rupanya banyak berita yang tersebar bahwa Duhi mencelakai Nyonya Ju untuk mendapatkan harta warisan dari Nyonya Ju. 다시? 쉬운 방법? 루머의 근원을 우리가 직접 만나서 설득해보는 건 어때? 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. Seok-hun yang baru saja keluar dari ruangan Duhi merasa terkejut saat Sekretaris Shin masuk ke ruangan Duhi dan mengatakan bahwa Duhi tidak berada di dalam ruangannya. Rupanya Duhi mengajak Guwon untuk menemui Sukmin. Duhi pun kembali mengungkit kasus yang pernah Sukmin lakukan sehingga membuatnya masuk ke dalam penjara. Namun Sukmin justru mengancam Duhi dengan senjata yang sedang ia pegang. Duhi juga mengajak Guwon menemui pria yang pertama kali menyebar berita bohong mengenai Duhi. Guwon pun menawarkan diri untuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh pria tersebut. Pria tersebut rupanya menginginkan uang dan popularitas. Guwon pun membawa pria tersebut masuk ke dalam brankas Bank Korea dan berencana untuk meninggalkan pria tersebut di dalam brankas agar ditemukan oleh petugas bank dan dimasukkan ke dalam penjara.
Tidak lama kemudian Bogyu menghubungi Guwon menanyakan keberadaan buku panduan Demon milik Guwon. Guwon pun langsung mendatangi ruangannya, namun setelah ia berusaha mencari buku tersebut, Guwon tidak bisa menemukannya. Sayangnya, Guwon, Duhi, dan Bogyu tidak mengetahui bahwa pelaku sedang mendengarkan pembicaraan mereka dari alat penyadap yang ia pasang di ruangan Guwon. 원래 동네방네 떠들고 다니는 거 좋아하지 않았냐? 나 프로 집사야. Saat sedang melihat Gayong melakukan persiapan untuk penampilannya, Guwon justru kembali teringat dengan wanita yang ia lihat di dalam mimpinya. Guwon pun menawarkan diri untuk mengantarkan Duhi pulang, namun ia justru tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tidak lama kemudian anggota geng datang. Ternyata mereka datang untuk meminta Guwon menjadi bos mereka. Guwon pun mengiyakan, namun Guwon menolak jika mereka harus terus mengikutinya. 진짜 내가 오늘 진짜로 다 끝장낸다 진짜. 나 Rupanya pelaku memberikan buku Demon milik Guwon kepada orang yang menyuruhnya. Mereka bahkan berkomunikasi melalui sebuah aplikasi chat. Pelaku bahkan diminta untuk melukai Guwon terlebih dahulu baru kemudian untuk mencelakai Duhi. Pelaku pun kembali bersiap menggunakan topengnya. Sedangkan Guwon menghadiri acara konferensi untuk penampilan Gayong. Namun Duhi yang sedang berada di rumah justru dijemput oleh detektif atas tuduhan telah mencelakai Nyonya Ju. Guwon yang masih berada di acara tersebut pun mendapat kabar dari sekretaris Shin. Namun sayang saat berada di depan kantornya, Guwon justru bertemu dengan pelaku yang berusaha untuk mencelakai Guwon. Apa yang akan terjadi pada Guwon dan bagaimana cara Duhi agar bisa menyelamatkan Guwon? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.